kebetulan saya Direktur Institut Towo Batu Raja selama beberapa tahun ini. Di sebelah saya ada Pak Hadi ya, beliau adalah Kabak TU ya Pak Hadi ya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Dr. Joaika, beliau adalah Kasubdit ya Bu ya, Kasubdit SDM Dr. Joaika. Bapak Ibu, terkait berita yang viral yang ada di media sosial terutama Facebook ya, saya lihat sampai saat ini kami merespon sebagai masukan dari masyarakat sehingga bisa kami jadikan untuk observasi ya ke depannya, sekaligus juga untuk mengkoreksi kalau misalkan masih ada kekurangan dalam layanan. Tapi sampai sejauh ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan terapi terhadap pasien yang dimaksud tersebut sudah sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit kami. Dokter yang merawat adalah spesialis penyakit dalam dan prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan terapi beliau selaku DPJP pasien tersebut. Pasien tersebut diberi oksigen berdasarkan kebutuhannya dengan menggunakan NRM. Pada saat beliau yang bersangkutan itu memviralkan, Bapak Ibu juga bisa melihat ya di postingannya bahwa ada selang oksigen dan ada oksigen. Kemudian juga yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak ada infus, ada buktinya bahwa selang infus itu terpasang. Tapi masalah perhitungan cairannya itu adalah sesuai dengan orderan yang disampaikan oleh DPJP selaku penanggung jawab. Saya tidak bisa menyebutkan diagnosa pasien ini karena itu adalah hak dari pasiennya Pak Hadi, kecuali nanti akan dibuka pada proses-proses tertentu itu diperbolehkan. Untuk hal-hal yang lain-lain saya rasa saya masih menanggapi ini dengan hal yang positif, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kami sudah menjalin komunikasi ya dengan keluarga pasien, kami undang untuk bisa menjelaskan ataupun mengklarifikasi, sekaligus juga kami perlu menjernihkan yang menjadi ketidakpahaman mereka selaku masyarakat awam. Tetapi mungkin sampai saat ini belum direspon secara baik. Yang sangat saya sayangkan adalah melakukan rekaman secara live itu tidak diperkenankan di ruang perawatan, apalagi ada wajah-wajah dokter saya dan tenaga paramedis yang ikut terekam di sana. Bapak Ibu, ada undang-undang yang mengaturnya, ada hal-hal yang bisa dibicarakan, ada humas yang bisa berkomunikasi saat dikunjungin, atau pasien sendiri boleh datang untuk melapor ya ke bagian humas jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Kemudian ada berita yang menyampaikan bahwa pasien tidak diberikan makanannya, kalau tidak salah. Pasien memang sedang dipuasakan karena ada indikasi tertentu. Bapak Ibu, kalau misalkan penjelasan saya ini masih ada yang kurang dipahami, saya rasa Bapak Ibu saya berikan waktu untuk menyampaikannya. Baik, upaya apa dari pihak rumah sakit terhadap keluarga pasien dalam masalah ini? Itu aja kami tanya. Baik, Bapak Ibu, sebetulnya saya kan kemarin tugas di luar ya Bapak Ibu, dan direncanakan pesawat saya baru berangkat jam 2 siang ini ya harusnya. Tapi karena saya ingin segera menyelesaikan berita-berita tersebut, akhirnya saya reschedule, saya berangkat jam 7 pagi. Nah, posisi dari tiba di Palembang sampai di rumah sakit itu saya langsung berkomunikasi dengan pihak humas. Saya sampaikan bagaimana kalau seandainya keluarga pasien kita undang, karena saya ingin mendengarkan langsung ya apa yang menjadi keluhan beliau gitu. Saya tetap merespon ini dengan sesuatu yang positif gitu. Saya berharap sesuatu yang menyebabkan beliau emosi kemudian menyiarkan secara langsung itu bisa saya jernihkan gitu dengan penjelasan yang sudah dijelaskan secara internal dari pihak rumah sakit. Jadi di perjalanan itu saya minta pihak humas tolong biar saya bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang ada pada saat itu. Saya ingin mendengarkan langsung. Kenapa saya tidak langsung datang ke rumah yang bersangkutan? Karena dokternya kan ada di rumah sakit, para medis yang merawat pun ada di rumah sakit. Saksi, saya kan harus berkomunikasi. Saksi itu adalah bisa jadi ya Pak Wahyu ya, bisa jadi adalah pasien yang di sebelahnya kan juga bisa memberikan penjelasan karena kan melihat juga aktivitasnya gitu. Saya masih berusaha membuat ruang komunikasi itu tetap kondusif gitu, harapan saya seperti itu. Tapi dari pihak keluarga saya dengar sampai terakhir tadi belum respon. Saya rasa ya tidak apa-apa dan wajar-wajar saja, tapi saya juga harus menyampaikan bahwa
rumah sakit pun mempunyai hak jawab yang sama. Dokter bekerja harus dilindungi, beliau sudah melakukan tugasnya, para medis yang bekerja juga sudah sesuai dengan SOP yang disampaikan dan order dari dokter. Sebagai pimpinan rumah sakit, tentu saya berharap semua tenaga medis dan para medis yang bekerja di sini dapat dilindungi pada saat melakukan tugasnya di rumah sakit. Saya memahami tidak semua masyarakat mengerti prosedur yang ada di rumah sakit. Pasien dirawat di ruang isolasi. Dirawat di ruang isolasi tersebut harusnya ketika ada yang berkunjung ke ruang isolasi tersebut, walaupun sebenarnya sangat dibatasi ya, harus menggunakan APD ya Bapak Ibu. Tetapi pihak keluarga sudah diedukasi dan menolak untuk untuk menggunakannya. Bahkan ada selentingan yang bicara harusnya disiapkan dari pihak rumah sakit. Bapak Ibu, kami ini selalu memberikan efisiensi anggaran. Kami hanya menyiapkan untuk pasien dan tenaga medis profesional, para medis maupun tenaga nakes lainnya di rumah sakit. Secara SOP, kami hanya menyiapkan APD untuk tenaga medis, para medis dan nakes lainnya, serta pasien yang membutuhkan. Jadi kami tidak memfasilitasi keluarga pasien yang datang untuk menggunakan APD tersebut berasal dari kami. Jadi kami sampaikan bahwa silakan boleh berkunjung, karena kami juga paham kondisi pasien juga sudah sepuh, boleh berkunjung ke keluarganya dengan pembatasan tapi dengan menggunakan APD. Kami pun membatasi jangan terlalu banyak, tetapi keluarga pasien ya rame lah gitu, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya suasananya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa kondisi ruang rumah sakit itu sudah sering sekali ya di share gitu di media. Tapi memang kalau ruangan untuk isolasi itu kan terbatas. Jadi mungkin pada saat datang ke situ masih ada satu kamar 2 orang gitu kan. Memang sebaiknya isolasi satu orang ya tiap kamar, tapi karena keterbatasan daripada kami menolak pasien, jadi kami tetap memberikan layanan walaupun dengan menggunakan gedung lama, isolasi gedung lama. Ada lagi Bapak Ibu monggo. Ini kan sudah viral ya Bu dengan berita ini Bu ya di medsos. Apakah di pihak rumah sakit umum ini ada untuk boleh dikatakan untuk melaporkan melalui jalur hukum, oleh karena ini kan sudah menyangkut masalah nama baik rumah sakit umum Bu ya. Gimana untuk selanjutnya Bu? Bapak Ibu usaha menjalin komunikasi yang baik, karena yang berhadapan sama saya adalah masyarakat luas ya. Saya tidak terlalu memikirkan masalah yang lain-lain dulu, tetapi besar harapan saya pihak keluarga pun setelah menjernihkan pikirannya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari saya, sehingga prasangka yang selama ini membuat hal-hal itu terjadi bisa dihilangkan gitu. Makanya saya dari awal tiba dari Jakarta saya menyampaikan berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik ya Pak Bento. Kalau seandainya jalinan komunikasi baik ini tidak disambut baik, maka izinkanlah saya untuk kembali ke hak kita masing-masing. Yang bersangkutan merasa berhak untuk memviralkan itu, tetapi secara undang-undang di rumah sakit bahkan banyak adanya Pak Hadia banner-banner itu disampaikan bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, dan hal tersebut dilarang untuk dilakukan di lingkungan rumah sakit. Saya rasa itu, tapi kemungkinan besar mungkin ada. Oke. Maaf Ibu, saya tahu suasana masih dalam keadaan duka. Yang perlu kami tanyakan, masihkah pintu hati rumah sakit umum untuk menerima beliau kalau datang di sini? Saya sudah garis bawahi bahwa saya adalah pimpinan rumah sakit ya. Kemana lagi staf saya akan berlindung kalau bukan ke saya gitu. Tentu kami ingin diberikan hak yang sama. Saya akan memberikan hak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi apa tujuannya dengan memviralkan postingan tersebut, tetapi saya juga ingin memberikan hak yang sama terhadap semua tenaga kesehatan yang bekerja di tempat saya. Mungkin akan saya bicarakan lebih lanjut, karena usaha untuk berkomunikasi yang baik itu sudah saya sampaikan tadi. Kecuali kalau saya tidak menjalin atau tidak ada usaha untuk menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya bekerja untuk masyarakat, maka saya juga harus melindungi orang yang selama ini bersama-sama saya melaksanakan itu semua gitu. Bapak Ibu, saya perlu memberitahu Bapak Ibu, spesialis itu Bu sangat susah untuk
dihadirkan di sini karena jarak yang jauh dari kota-kota besar ya. Nah, ketika mereka sudah mau bekerja bersama-sama di sini di lingkungan masyarakat kita, apalagi mereka adalah putra daerah, saya minta tolong sekali tidak ada tekanan dalam pelaksanaan tugasnya gitu. Emosi boleh, tapi harus diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan lupa Bapak Ibu, di situ ada hak kami yang dilanggar. Ada juga wajah-wajah dokter kami dan tenaga medis kami yang disampaikan beliau di video-video yang bahkan kata Pak Beni tadi sudah berangkat kemana-mana itu videonya. Bagaimana cara mengklarifikasinya dengan video yang sudah beredar tersebut. Saya harus berkomunikasi kembali dengan para dokter tenaga medis yang sudah terlanjur direkam dan itu wajah-wajahnya itu sudah sudah beredar lah ya, sudah viral gitu. Bapak Ibu, setiap orang melaksanakan tugasnya, kami pun berusaha melaksanakan tugas kami. Saya meyakini masih banyak masyarakat Oku ini yang sudah menerima manfaat baik dari rumah sakit ini. Bapak Ibu bisa lihat itu semua. Jangan sampai miskomunikasi merusak tatanan yang sudah sulit kita bangun ini. Saya rasa rumah sakit ini masih berkontribusi yang besar ya untuk kesehatan masyarakat Oku. Jadi saya sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau seandainya memang ada masukan, saya anggap itu adalah masukan-masukan yang baik sehingga kedepannya kita bisa memperbaiki. Tapi dengan cara yang memviralkan ini, saya rasa saya kurang bersimpati ya Pak Beni seperti itu. Sampai sore ini saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan keluarga pasien. Tapi kalau nanti responnya tidak seperti yang kita harapkan, makanya saya ulangi lagi, saya kembalikan ke hak kita masing-masing. Beliau sudah melakukan siaran langsung ya, live seperti pemikiran yang beliau. Tapi kami pun punya jawaban atas prosedur atau SOP yang kami laksanakan ya Dokter Joaika di rumah sakit. Beliau ini kebetulan juga dokter spesialis THT, jadi saya rasa beliau juga selain di struktural juga melihat langsung dan melayani pasien secara langsung ya Dokter Wika. Kalau seandainya pasien tidak ada, menjelaskan dulu ya, masalah viral itu ya itu mah sudah terjadi gitu, tapi tetap ada upaya komunikasi secara kekeluargaan. Kalaupun tidak, kita akan bicara kembali karena saya harus meluruskan gitu nama baik orang-orang yang sudah ada di dalam rekaman itu sekaligus juga nama institusi ini kan. Ya, karena tadi menyampaikan dari rekaman tersebut sudah menampilkan muka-muka para dokter-dokter yang di konten itu. Makanya saya tanya tadi itu akan mempunyai, kalau tidak ada etika baik kepada keluarga pasien, apakah itu? Iya, kan saya bilang salah satu choice, berarti ada besar kemungkinan gitu. Tapi tadi saya tetap ingin baik-baik dulu sehingga suasananya masih kondusif. Ya, jadi mungkin ini boleh. Ibu, apakah dengan menunggu yang berhari-hari tersebut, Bapak Ibu bisa menjamin bahwa perjalanan video tersebut tidak semakin melebar gitu? Sekarang sudah 59 tahun. Iya. 59. Tidak apa-apa. Bapak Ibu, setiap melaksanakan tugas, saya juga dokter, saya paham sekali dalam pelaksanaan tugas dimanapun tentu ada resiko-resiko yang kita dapati selama proses perjalanan pelaksanaan tugas tersebut. Tapi pada dasarnya dokter dididik untuk berbesar hati gitu. Tapi kami manusia biasa. Sebagai manusia biasa ada hal-hal tertentu, pembuktian dan rasa adil terhadap yang saya kerjakan ataupun rekan-rekan yang sudah bekerja itu tetap harus kita usahakan gitu. Makanya saya bilang tadi saya tetap akan berkomunikasi dengan para dokter yang terlibat dalam hal ini gitu dan para medis yang ada.